Kalau dia maju Pilkada Gubernur Jakarta, sebetulnya taruhannya juga besar, bukan tidak ringan loh. Nggak ada jaminan dia akan menang. Betul. Kalau Anies maju Pilkada Jakarta lalu dia kalah, bisa dibilang kartunya habis. Dia kalah, selesai karir politiknya. Dia sudah tutup buku lah untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau dia kalah di DKI. Kalau dia kalah di DKI. Kalau Mas Anies itu orang bilang, oh itu suaranya dia. Kalau Mas Ganjar kan orang bilang, oh itu suara PDI. Ridwan Kamil ke Jakarta terlalu riskan. Kenapa Mr. Q? Iya, berapa sih elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta? Menurut saya Jawa Barat juga, di Jawa Barat itu lebih pasti Ridwan Kamil untuk terpilih kembali. Dia itu kalau disurvei, Erick Thohir itu selalu 3 besar menteri terpopuler. Logistik nggak usah khawatir. Logistik popularitas nggak usah khawatir. Apalagi momentum timnas kita ini kan harusnya bisa dimanfaatkan. Ini aja supaya nggak ada berpopuler biasa dia. Kebayang nggak? Nanti yang orasi di atas panggung itu namanya Sintayong, Pratama Arhan, Andre Rosiade. Erick Thohir itu kan profesional, menteri BUMN gitu. Itu sesuai dengan segmen masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta, menurut saya sih Ibu Mega nggak bicara untung rugi loh. Perasaan dia dan ideologisnya dia. Dan pada titik itu Ahok tuh jadi mungkin. Halo Sobat Isi, video kali ini terkait ramalan dukun politik Muhammad Qodari untuk Pilkada Jakarta yang akan dihelat pada 27 November nanti. Analisa Mr. Q itu diungkapkan saat tampil di podcast Total Politik terbaru bersama 2 host andalannya Budi Adiputro dan Ari Putra. Diketahui Qodari mendapat julukan dukun politik karena prediksi atau analisanya selama Pilpres terbukti. Salah satunya prediksi Prabowo Gibran menang 1 putaran. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Gimana Mr. Q membayangkan Pilkada Jakarta with or without Anies Baswedan? Rame banget. Biasanya kalau nggak ada petahana itu lebih rame kalau dibandingkan ada petahana. Situasinya akan menjadi sangat-sangat cair. Nah, menurut Mr. Q akan ada petahana atau enggak dalam situasi per hari ini? Kalau lihat dari pernyataannya Mas Anies ya dan dari PKS ya, memang ada kecenderungan Mas Anies tetap akan berada di wilayah nasional. Karena siapa lagi yang akan bisa merangkum kalangan-kalangan oposisi ini kalau bukan Mas Anies? Kalangan oposisi ini dengan meskipun situasi enggak di PKS kan ya Mas Anies ya? Hah? Meskipun Mas Anies mungkin enggan di PKS kan? Oh nggak mau pasti nggak mau di PKS kan nggak. Gini, kalau kita bicara peta nasional pada hari ini kan ya partai politik yang sudah jelas-jelas berada di luar pemerintahan kan PDI Perjuangan. Nah kalau misalnya tidak ada tokoh dari kalangan Islam yang berada di pentas nasional, bukan mustahil oposisi itu nanti ketarik semua ke PDI Perjuangan. Emang bisa? Iya, bukan mustahil kan, istilah saya kan bukan mustahil. Ini sesuatu yang menarik ya. Kan gini, kalau kita lihat sekarang pemilih Anies siapa? Orang yang nggak puas, nggak senang dengan Pak Jokowi. Ya segala macam kalangan, walaupun dominan dari kalangan Islam. Tetapi pasti tidak akan dibiarkan bahwa yang oposisi itu semua larinya kepada PDI Perjuangan. Pasti mau diambil juga. Apalagi kalau misalnya PKS betul-betul di luar pemerintahan. Ya kan? Oposisi juga dong artinya. Ya dia perlu figur dong. Dan disitulah mungkin Anies diproyeksikan oleh PKS itu di tingkat nasional. Karena PKS mengantisipasi dia berada di luar pemerintahan, maka dia bisa ambil segmen oposisi itu ke partainya ke dia, tokohnya ke Anies. Tapi ini juga ya, ini juga yang selalu gua pikirkan gitu. Banyak orang mengatakan, ini kenapa dulu misalnya kalau ingat 2019 gitu ya. Pendukung-pendukung Pak Jokowi di 2019 tuh kan sempat rame itu dulu. Kalau ada Pilpres lagi jangan kasih tahu Prabowo gitu. Nanti dia maju lagi gitu kan. Udah seringan maju bla 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 gitu kan. Memang ini dalam konteks Mas Anies ya. Menurut gua bukan Pak Prabowo-nya yang ambisi sering maju, tapi cuma dia yang mungkin berkali-kali maju karena dia pegang tiket partai sendiri. Dia yang punya plan sendiri. Iya. Ya, jadi pertanyaannya bukan kenapa Pak Prabowo ambisi atau enggak, tapi kenapa Pak Prabowo yang paling mungkin dibanding yang lain gitu. Saya tambahin lagi. Pak Prabowo itu bukan cuma punya tiket, juga punya elektabilitas. Iya, itu dua-duanya. Nah, Mas Anies sekarang punya elektabilitas, tapi nggak punya tiket. Akhirnya elektabilitasnya juga
rencana karir politiknya direncanakan oleh PKS tadi kan. Iya. Itulah Ya maksud gini kalau gua, bicara kan? Anies ya, bicara Anies ya, yang dia punyai, sambil gua toilet break. ya, yang dia punyai pada hari ini praktis cuman elektabilitas aja. Iya, makanya Kalau partai itu. politik dia nggak punya. Heeh. Lalu kalau dia maju pilkada gubernur Jakarta, sebetulnya taruhannya juga besar, bukan tidak ringan loh. Nggak ada jaminan dia akan menang. Betul. Nah, realita bahwa kemarin di Pilpres 2024 ini dia hanya nomor 2 dan 40%, itu menurut gua sebetulnya pukulan cukup telak loh bagi Anies Baswedan. Karena kalau memang dia sangat populer di Jakarta, harusnya dia bisa dapat suara sampai 60-70%. Di Jakartanya. Di Jakarta. Untuk analogi ya, kalau bicara pilkada gubernur ya, seorang kandidat itu bisa kalah di tingkat provinsi. Tapi kalau dia bupati, biasanya di kabupaten daerahnya. iya, dia menang dan biasanya dapat suara cukup tinggi gitu loh. Karena orang setempat itu punya ikatan emosional. Walaupun sudah vacuum of power lama. Bukan vakuum. Lepas daripada itu ya, saya nggak ingat datanya ya. Intinya kalau ada seorang bupati maju gubernur, walaupun dia kalah di tingkat gubernur, tapi biasanya di kabupatennya dia tinggi gitu loh. Nah, Mas Anies ini lampu kuning nuansa merah. Karena udah kalah. Karena kalah dia. Dan suaranya cuma 40%. Menurut Meskipun saya, neck to neck ya. menurut saya akan sangat berbeda ceritanya. Walaupun di tingkat nasional Anies kalah, tapi di Jakarta dia misalnya dapat 70% misalnya. Lain cerita loh. Itu semacam garansi kalau dia maju Pilpres lagi dia menang. Makanya tadi kata Ari, Anies lebih cocok di Sumbar atau di Aceh. Nah, Iya kan? itu. Kalau dalam Betul, konteks ini ya, betul, misalnya ya. betul. Kalau Anies maju Pilkada Jakarta lalu dia kalah, bisa dibilang kartunya habis. Kalau di Pilkada Sumbar atau Pilkada Aceh ini pasti menang nih kayaknya nih. Cuman kan nanti untuk kedepannya eksposur nasionalnya kan mungkin dia rasakan kurang. Makanya dia nggak akan maju di sana. Bisa lah. Kalau Mas Bisa. Anies kan akhirnya media Jakarta yang harus buka kantor cabang di Sumbar karena saking Ide menarik juga itu ya. iya saking pesona Mas Anies ini kan beyond Iya, daerah. benar juga ya. Karena dia sudah punya Exposure nasional. konsumen, sudah punya pendukung tingkat nasional ya. Betul. Jadi- ingat kalau kata Mr. Q, Iya. ini pelajaran penting dari Mr. Q. Politician goes where the voters are. Iya. Media goes where the news are. Newsmaker are. Oh, iya. Pak Jokowi emang Apalagi ada pendukung Mas Anies ini ada memiliki unconditional trust kepada Mas Anies. Iya. Kepercayaan tanpa syarat. Yang ngomongin siapa kayak gitu? Mas Anies. Di konten kita. dulu Pak Jokowi wali kota Solo aja udah national exposure Iya. dengan SMK-nya macam-macam Iya, itu kan. betul. Karena Menarik, punya menarik. newsmaker. Apalagi Mas Anies Sumbar Menarik, buka total menarik. politik, buka Menarik, total menarik. Sumbar ini nanti. Iya, Menarik, total menarik, Sumbar kan. Betul, Sumbar. Kalau Aceh rasanya susah ya, karena Iya. di situ kan ada GAM ya. GAM pasti punya aspirasi yang lebih kuat. Kecuali wakil gubernurnya Zulfan Lindan. Bisa menang Enggak telak lah. Mas Anies kalau Sumbar. Kalau di Sumbar bisa sesumbar Mas Anies. iya, kan? iya. Betul. Ini baru kali ini gue lihat gubernurnya ngadep wagubnya gini, Bos. Izin Bang. Gini Mas Anies. Kenapa? Ngadep Bang Zulfan. Oh iya kalau di Kalau Aceh. Bang Zulfan wakilnya kan. Misalnya. Ya, jadi kalau tingkat kepastian menang Mas Anies di Jakarta itu seperti kalau dia maju di Sumatera Barat. Kalau perolehan suara dia di Jakarta sebesar perolehan dia di Sumatera Barat, Pilpres kemarin mungkin dia pasti maju tuh. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tapi dengan 40% kalah, ya dia ngambil resiko juga kalau dia maju. Kalau dia kalah, selesai karir politiknya. Dia Ya. sudah tutup buku lah untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau dia kalah di DKI. Kalau dia kalah di DKI. Nah, kalau dia nggak maju DKI, dia masih bisa pertahankan itu. Dengan wacana bahwa dia itu adalah tokoh nasional seprapat kan. 25% tokoh nasional kata Habib Abu Bakar kan. Dia Anies itu sudah tokoh nasional 25%. Memakai perolehan suara dia 2024. Berarti Mas Ganjar tokoh nasional 16%. 16%. Nah, cara kita memandang Mas Anies dengan Mas Ganjar kan berbeda ya. Kalau Mas Anies itu orang bilang, oh itu suaranya dia. Kalau Mas Ganjar kan orang bilang, oh itu suara PDI. Udah dong. Tega banget sih.
Nggak boleh. Enggak, ini udah jatuh diskusi yang ada. Diskusi yang ada tuh tertiban begitu. gardu. Kalau menang ini ketawa bisa lepas kan, Mr. Sama Q. kayak siapa coba lu Iya. ceritain lu cerita Bang Margarito. Margarito Kamis. Apa? Sudah 2 kali saya diundang jadi saksi ahli di MK. Tapi kalau sekarang memang beda. Kalau menang ini sejuk. Relax. Aku bilang iya Bang Margarito dari 20 menit masing-masing dapat jatuh 20 menit ya, Saudara. Dari 20 menit saya hitung-hitung ada kali 7,5 menit Anda sapa semua orang itu. Hakim Marto ya, Pak ya. Sapa dulu semua. Ah, ini kakak saya ini Pak Yusri. Kita ada gitu-gitu ya. Habis sudah 7 menit sudah. Ah itu Rinda. Kalau bedanya kita di sejuk saja. Mantap juga Babang ini kan. Kita panggil Babang ini, Babang Margarito ini kan. Nah, tapi ya lagi-lagi ya, kalau kita balik di konteks pemilu Mas Anies gitu ya. Tapi kan elektabilitas Mas Anies yang masih besar dibanding kandidat yang lain, bukan serta-merta tidak bisa membuat kita tiba-tiba menjadikan itu Mas Anies sudah dicoret dari list kan, nggak bisa tiba-tiba dicoret dari list gitu. Tetap harus dimasukkan ke DKI. Betul, nggak dicoret sama sekali, tetap ada. Meskipun satu-satunya jalan yaitu PKS. Ya PKS. Iya satu jalan karena Nasdem dan PKB apakah masih mungkin Mas Anies? Untuk Mas Anies Pilkada DKI. bisa aja. Bisa Tetapi- aja, iya, kalau tetapi begini, peluangnya juga dari mereka juga berkurang karena kan mereka gabung pemerintahan kan. Kita anggap aja bahwa Prabowo itu udah pasti banget nih. kan Prabowo kan goyang-goyang gini kan. Itu Nah, kenapa begini-begini? Love language. Kan gini, itu kombinasi antara apa ya? Love Kesel language. karena dia kasih angka 11, tapi terima kasih karena berangka 11 itu elektabilitas naik kan gitu. Makanya didorong dulu baru tarik lagi. Atau jangan-jangan itu posisinya Mr. Q salah lihat. Kenapa? Ditarik dulu baru didorong. Kalau yang saya lihat sih diginiin dulu. Oh, Karena habis itu Mas Anies kan seperti jengkang kan. Gitu. Tapi ditarik lagi. Kenapa? Makasih. Angka 11 itu menambah suara saya gitu. Iya. Tapi kesel juga. gini- Dorong lagi. Iya. Tarik lagi. Tapi Mas lu Anies ngehe, tarik. tapi lu ngehe kemarin. Aku thank you lah. Nah, thank you. Itu dia. Kalau ada kalimatnya begitu. Iya. Makanya lu kemarin. Tapi thank you lah. Tapi makanya akhirnya kita bisa bilang bahwa apa yang terjadi dengan Mas Anies ini berbeda sama Pak Prabowo yang dia punya partai, dia bisa merencanakan sendiri Iya. political trajectory-nya. Betul. Sama Mas Anies enggak, ini Nah, sekarang gini aja deh. orang yang bikin rencana politik buat Mas Anies Bukan dia. sekarang. Iya. Kata kuncinya PKS. Karena PKS bisa sendiri. Nggak ada Nasdem, nggak ada PKB, nggak PKS masalah. bisa maju sendiri ya Bisa sekarang maju DKI sendiri. ya. Kunci. Tapi menurut Tapi gue cek ya nanti ya. Coba feelingku cek. Benar ya. nggak? Benar nggak? Mohon izin ya. PKS Berapa bisa kursi sih PKS DKI? 15. Enggak, lebih. Tapi seingat gue Lebih, tuh Bos. bisa gitu. Maaf ya netizen kalau Oh, salah ya, iya. tapi seingat gue. Coba Kalau berapa kursi PKS? yang jelas kan udah saking gedenya, mungkin ngajak satu siapapun bisa gitu. Bisa Iya. ketua DPR kan. Saking Hanura gede. gitu ya. Hah? Apa Iya, mana aja lah. PKS ngajak Nasdem juga Iya bisa. bisa. Nggak usah Nasdem lah karena udah dalam pemerintahan Mr. kan. Q. Partai-partai yang kecil-kecil ini yang di tingkat pusat itu nggak punya perwakilan, di daerah kan dia punya. Ya, Mr. Q, Mantap. mohon izin. Mantap juga kalau PKS sama PSI ini kan dukungan Baswedan. Oh, Mardhani Alisera bersama Grace Natali. Iya. Keren tuh ya. Menang tuh Jakarta Barat Utara. Gue pengen goyang-goyang lu tapi kejauhan. Enggak, tapi kan kadang-kadang kan gini nih Mr. Q. Udahlah. Kita kan di politik kita sama-sama tahu. Enggak ada ideologi yang mempersatukan kita kan kepentingan-kepentingan yang jangka pendek semua. Kalau ada ideologi ya bisa aja Pak Prabowo bilang dulu, saya nggak mau dukung Mas Anies di Pilkada DKI karena dia nggak pro pasar bebas gitu misalnya gitu ya. 18 Dinda. 18 kurang 3 berarti kurang 3 Oh, iya? atau 4. Kurang 3 ya? Kan Emang kursinya berapa sih? 23 DKI kalau nggak salah gue. Oh. 23 Ya, banyak. nanti coba dihitung aja. Iya. Tapi Iya. intinya kata Gua kuncinya agak ada setuju di tuh sama Ari. PKS. Gua agak setuju sama Ari, Mr. Q izin, mohon izin. Meskipun PKS misalnya bisa menyalonkan sendiri dan ingin bertekad memajukan kader sendiri. Ujung-ujungnya kalau dia lihat angka,
wah susah juga nih, kita butuh booster juga kan, butuh jagoan juga Gini, nih di line PKS up itu. Cristiano Ya Ronaldo. makanya kuncinya di PKS kata Mr. Q. Kalau Iya, PKS kuncinya go PKS. with Mas Anies, Betul. mencari wakilnya sangat mudah. Betul. Sambil lihat Ya juga. bisa aja PKS Golkar gitu misalnya, Betul. Anies Erwin Aksa gitu misalnya. Sambil kan. lihat-lihatan juga Ri, misalnya gini, kan ada yang bilang bahwa Ridwan Kamil akan relevan dicalonkan di Jakarta kalau Mas Anies maju. Kalau Mas Anies gak jadi maju, Ridwan Kamil Terlalu mungkin riskan. buat Jawa Barat aja. Terlalu riskan. Ridwan Kamil ke Jakarta terlalu riskan. Kenapa Mr. Q? Iya, berapa sih elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta? Saya nggak lihat angka surveinya ya. Katanya Tapi- nomor 1 terbesar, nomor 2-nya Mas Anies, nomor 3-nya. Iya, tapi dinamika pertarungan di sini jauh lebih cair dibandingkan dengan di Jawa Barat. Menurut saya Jawa Barat di Jawa Barat itu lebih pasti Ridwan Kamil Iya. untuk terpilih kembali. Kalau- Lagian kalau bicara soal suara ya Jawa Barat gede banget sih. Karena Di modal depan. incumbent-nya kan. Jadi ini kayak lu percuma aja buang armor nih. Karena Ridwan Kamil itu incumbent di Jawa Barat kan. Gue jadi ingat Mr. Q izin 5 tahun lalu tiba-tiba muncul nama Bu Susi yang digadang-gadang juga disebut-sebut jadi calon gubernur Di? DKI. Nah, terus? Mungkin nggak ada nama-nama kejutan seperti itu yang mungkin Termasuk masuk nama nominasi. Mas Anies juga kejutan kan. Itu kan nggak terlalu mengejutkan, incumbent bos. Enggak Maksud- di DKI dulu 2000. Oh dulu ya. Oh, iya. Misalnya, Mendadak juga itu. misalnya ini solusi dari perdebatan Mas Mr. Q dan Ari di awal tentang ketum PSSI. Harus kenapa Pak Erick Thohir mungkin nggak Oh, Erick Thohir bisa Jakarta? aja. Bisa aja. Jakarta Ya, kan ya. daripada debat nih Klen. Bisa aja. Satu nggak usah jadi menteri untuk aja. Bisa aja. Satu lagi bilang apaten menteri. Bisa Ya, pusing kan aja. Klen. Enggak, tapi diskusinya tadi kan diminta untuk fokus di Ke PSI. PSSI. Kalau fokus ya otomatis DKI juga dicoret gitu. Iya. Gimana lu? Kalau gue lebih setuju fokus di PSSI. Bagus sepak bola kita bos, El Presidente nih bos, ya kan. Nggak multitasking aja bagus, apalagi kalau fokus kan. Serius kan. Gue merasa Samara setuju nggak malu ya? Setuju dia itu pasti. Kan pasti Mbak Samara pasti sangat setuju kalau Pak Erick Thohir punya prestasi gemilang dan mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia, pasti setuju Samara. Nah, menurut gua itu sangat mungkin dan sangat mungkin sekali apabila Pak Erick Thohir fokus di satu sepak bola. Dan lu yakin Pak Prabowo teman kita, sahabat kita Samara setuju sebagai nggak? presiden pasti dukung itu. Sam, lu setuju gak tuh sama Ari? Setuju pasti gue Tweet ya, yakin. tweet ya, kalau lu nonton Yakin ini gua. lu tweet ya Sam. Yakin gue sama Ramani sangat setuju dengan pandangan gue. Multitasking aja. Iya. Semifinal. Ini buat Mr. Q. Pembahasan ini sama beratnya dengan kita membahas Jawa Tengah kan. Jadi dia nggak banyak komentar. Sedulur sekali. Iya, Orang sedulur. Sumbaksel. Gitu. Jadi kita kasih space untuk Mr. Q bisa lebih Betul. aman. Iya. Ini hikmahnya adalah kalau bicara timnas Indonesia kita semua ini satu bertiga. Tapi kalau udah bicara klub, ya kan Sriwijaya, Semen Padang, Arema udah beda klub, udah beda klub jadi kan. Iya, oke. Iya. Jakarta. Persib nih. Bandung. Jakarta. Pak Erick mungkin ya? Mungkin aja. Sangat mungkin. Itu gue setuju juga sih itu. Kalau Pak Erick bilang Apa daya tariknya Pak Erick sehingga bisa jadi new emerging Pertama kan forces? memang menteri populer dan sebetulnya jangan lupa loh waktu menjelang Pilpres itu surveinya calon presiden yang Wakil. sudah calon wakil presiden yang udah nomor 1 tuh udah Erick. Iya kan Udah populer dia. Kalau Mr. Q bilang lawannya papan langit ini kan. Iya, iya. Dongkrak antik. Makasih udah diingatkan gitu loh. Iya, betul, Iya. Kalau nggak ada itu ya maju dia. Tapi kan kada ada papan langit, cawapres papan langit ya. Dongkrak antik. Dongkrak antik ya udah nggak bisa enggak kan. Tapi kalau di DKI paten. Iya. Ya kan, JIS tuh bisa Menteri dioptimalkan. populer, dia itu kalau disurvei Erick Thohir itu selalu 3 besar menteri terpopuler. Logistik nggak usah khawatir. Ya, logistik ada. Popularitas nggak usah khawatir. Apalagi ini momentum timnas kita ini kan harusnya aja bisa deh, dimanfaatkan. Gini aja supaya betul. nggak ada berkepanjangan debatnya. Kalau juara Piala Asia U23, nah maju tuh. Itu yang lu sarankan. Itu yang lu Iya, sarankan. iya. Karena dia bukan political appointee ya. Iya, dia maju deh. Pasti populer luar biasa dia. Kebayang nggak? Nanti yang orasi di atas panggung itu namanya Sintayong, iya. Pratama Arhan, Iya, Andre iya. Rosiade. Iya. Oh, Andre nggak nyambung, nggak populer ya. Populer. Di Padang. Tapi dia pengen maju DKI juga.
Bang Itu Andre. partai Sintayong. Tapi kan, kalau Sintayong orasi cocok. ini bos. Kalau ya kan? DKI cocok. Nggak ada yang ngerti Sintayong orasi. Iya, dan Erick Thohir itu kan profesional, Menteri BUMN gitu. Itu sesuai dengan segmen masyarakat Jakarta. Iya, yang cocok notabene banget. middle Ya. up. Humanis. Middle up. Kalau DKI setuju kita Pak Erik nih kan, karena di DKI ini stadion tuh paling banyak, stadion bertaraf internasional. Dan bahkan bukan hanya itu bos. Sebelum orang-orang bikin stadion macam-macam laki itu gitu. Pak Erik punya stadion basket Telanget. terbesar, Iya, betul. terbagus. Iya. Swasta. Tapi bola ini bos nggak ada hubungan. Bukan sama maksudnya artinya komitmen dia sama olahraga tuh gak kaleng-kaleng bos. Bukan Iya. gitu, Oh Mas Erik. iya, kalau itu udah terbukti banget. Kalau soal olahraga itu paling depan lah. Pak Jadi Erick lebih itu. cocok Pak Erik untuk DKI boleh. Oke. Mantap. Menarik. Samara setuju apa enggak? Iya, kan kalau DKI Lebih kan setuju mana? skop pekerjaannya lebih lokal juga. dan- Kalau Sam lu kalau nonton ini lu nanti ngomong ke Ari tweet. Lu lebih setuju Pak Erik jadi menteri, jadi ketum PSSI saja Iya. atau jadi gubernur DKI Nah, atau tapi- merangkap semuanya? Iya. Ada lagi Mr. Q yang mau Jadi disampaikan? ini topik yang Cukup sih. Mr. Q harus Ya, kita- ada satu lagi. Apa tuh? DKI ini. Jangan lupa, gue lihat Instagram kemarin, wow, muncul lagi barang ini. Anda tanya apa saja ke saya soal masalah Jakarta, saya akan jawab. Nah, gitu. Tergantung Ibu Mega. Mungkin nggak Bisa aja. beliau Pak Ahok Bisa aja. memanfaatkan gairah perlawanannya Bu Mega dan Mas Bisa Hasto aja. untuk Dan ini mungkin Kim versus PDI lagi nih di DKI. Betul. Menurut saya sih begitu. Hampir pasti. Hampir di semua daerah ini kesimpulannya kapan ini pertanyaan sebagai kesimpulan, kapan daerah ini Kim akan bersatu dengan PDI, kapan PDI akan berpisah jalan dengan Kim menurut Mr. Q? Ya pertama pasti akan lihat ada aroma Pak Jokowinya ya. Kalau aroma Pak Jokowinya kental, langsung itu. Oh, langsung no. Bung. Big no ya. Big no gitu. Bobby misalnya. Ini kenapa begitu? Ya, yang kedua tergantung Siapa yang paling konstelasi calon yang ada. yang paling aroma Pak Jokowi siapa? Bobby. Bobby. Terus Kofifa. Kofifah, Ridwan Kamil, Terus Kamil. Semua dong berarti. ke calon gubernur Jawa Tengah yang tit. Gua yang ngetit kali ini sendiri tit. Terus terus itu kental banget ya. Ah, ya kental lah. Terus ya mungkin itulah yang paling Jakarta nggak terlalu kental. Banten. Banten, Jakarta belum kelihatan kan? Belum ketahuan kan? Tapi Airin ini masih mungkin nih PDI ini ya, karena nggak Mungkin aja. nggak terlalu Pak Jokowi Iya, kan Airin. kan? masih mungkin. Akhirnya ke Jakarta mungkin nggak? Enggak. Ketik. Enggak. Beliau itu networkingnya notabene memang sudah di mana Oh, di jadi Banten. semakin kental aroma Pak Jokowi, Iya. Daya tolaknya. daya tolaknya makin Iya, kencang. betul. RK tuh Pak Jokowi banget ya. Kalau apa namanya? Kalau Matador tuh itu Banteng begitu lihat kain Merah. itu Menyala. menyala. Bangku. Tunggu. Dikit lagi. Satu, belum. Apa untung dan ruginya PDI nyalonin Ahok ke Jakarta? Apa untung ruginya? Ya begini, kalau bicara Jakarta, menurut saya sih Ibu Mega nggak bicara untung rugi loh. Perasaan dia Perlawanan. dan ideologisnya dia. Dan pada titik itu Ahok tuh jadi mungkin. Walaupun misalnya dikatakan Ahok gak populer, Ahok menimbulkan gejolak politik gitu. Ahok antitesa pada dirinya sendiri. Makin Pak Jokowi makin tolak. lawan lah. Iya. Artinya Ahok makin muncul di DKI apabila calon kandidat yang didukung oleh Kim semakin Pak Jokowi juga. Berarti yang paling menarik Pak tuh. Jokowi banget siapa menurutmu? Ya, Yang dari kita bicarakan untuk Jakarta. ya Mr. Q lah. Enggak. Pak Erick Thohir. ET ya, ET ya kali ya. Benar. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan analisa Mr. Q? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.